Oke, halo, kita dari kelompok 9 di Paralel E. Di sini kita akan menjelaskan mengenai safety hazard, perancangan bencana bertekanan. Untuk anggota-anggota dari kelompok 9, silahkan teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Rafika Syadamulida, NPM 194. Oke, saya sendiri Muhammad Nur Fuazi, NPM 208. Yang ketiga ada saya Muhammad Jilas Tais, NPM 209. Dan terakhir saya Kemalinda Oktavianta, NPM 216. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai safety hazard, di mana safety hazard merupakan bahaya keselamatan kerja yang membahas mengenai bahaya yang dapat mengakibatkan timbulnya kecelakaan, menyebabkan luka hingga kematian, serta kerusakan aset perusahaan. Bejana tekan salah satu contoh dari safety hazard. Bejana tekan adalah suatu bejana tertutup yang digunakan baik untuk menampung maupun sebagai bejana proses untuk gas atau liquid pada tekanan yang berbeda dari tekanan ambien atau atmosfer. Contoh bejana bertekanan ialah menara distilasi, bejana untuk oil refineries and petrokimia, reaktor nuklir, bejana penampung untuk liquefied gas antara lain amonia, klorin, propan, butan, dan LPG. Gambar di samping merupakan salah satu contoh bentuk dari bejana bertekanan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai dasar hukum ketiga bejana bertekanan. Bejana tekan merupakan sumber bahaya yang berpotensi ditimbulkan akibat penggunaan atau pengoperasian bejana tekan meliputi semburan api, air panas, gas fluida, uap panas, debu, panas atau suhu tinggi, bahaya kejut listrik, dan peningkatan tekanan atau peledakan. Agar supaya kecelakaan tidak timbul dalam kerja yang menggunakan bejana tekan, maka diperlukan pemahaman mengenai pesawat uap dan bejana tekan serta syarat-syarat K3 yang sangat penting agar nantinya dapat menunjang dalam pengawasan K3 pada penggunaan bejana tekan. Hal ini juga ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3. Oke, selain dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, terdapat juga beberapa dasar hukum lain yang mengatur mengenai penggunaan maupun perancangan dari bejana tekan itu sendiri. Contohnya yang pertama dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 1 garis miring Men garis miring 1982 tentang bejana tekan. Kemudian yang kedua, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 2 garis miring Men garis miring 1982 tentang kualifikasi dan syarat jurulas. Kemudian yang ketiga dari Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 garis miring Men garis miring 1990 tentang ketentuan pewarnaan tabung gas bertekanan. Oke, selanjutnya terdapat ruang lingkup dari pengawasan K3. Yang pertama dari pertimbangan-pertimbangan desain, yaitu mencakup mulai dari prinsip desain termasuk gambar konstruksi, data-data ukuran, gambar teknik, pelaksanaan pembuatan, dan pengujian. Kemudian yang kedua spesifikasi bahan, dan yang terakhir dari metode konstruksi. Selanjutnya terdapat beberapa sumber bahaya dari bencana bertekanan. Yang pertama, contohnya manometer tidak berfungsi dengan baik, yang nantinya akan mengakibatkan suatu ledakan. Yang kedua, dari safety valve yang tidak berfungsi, yang akan mengakibatkan tertahannya tekanan yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, dari gelas duga yang tidak berfungsi, yang nantinya akan mengakibatkan jumlah air tidak terkontrol. Yang keempat, air pengisi kettle tidak berfungsi, yang mengakibatkan terjadinya pembengkakan bejana karena tidak adanya transfer dari panas. Kemudian yang kelima, terjadi pemanasan lebih dikarenakan kekelebihan dari produksi uap. Yang keenam, tidak berfungsinya pompa air pengisi kettle. Dan yang ketujuh, tidak teraturnya tekanan inspeksi sesuai peraturan yang berlaku.
Ya, materi selanjutnya ada potensi bahaya dan akibat bencana bertekanan. Yang pertama itu ada potensi bahaya terhadap kebakaran yang kebanyakan ditimbulkan oleh bencana yang menyimpan gas asetilen, hidrogen, LPG, karbon monoksida, metan, dan lain-lainnya. Yang kedua ada potensi bahaya terhadap keracunan dan iritasi oleh gas-gas seperti klorin, sulfur dioksida, hidrogen sulfid, karbon monoksida, amoniak, dan lain-lain. Yang ketiga ada potensi bahaya terhadap pernapasan terjadi atau asphyxia, itu hingga pingsan seperti disebabkan oleh nitrogen, argon, karbon dioksida, helium, dan gas inert yang lain yang memenuhi. Yang keempat ada potensi bahaya terhadap peledakan yang timbul oleh gas mudah terbakar yang ditabungnya dalam bejana tekan yang mengalami kerusakan hingga dapat mengakibatkan ledakan. Yang kelima ada potensi bahaya terkena cairan sangat dingin seperti disebabkan oleh gas nitrogen cair dan lain-lain. Nah, untuk menjaga keamanan pengguna, setiap kandungan gas yang berbeda pada tabung-tabung gas memiliki warna yang berbeda. Dalam suatu bejana tekan dapat membedakan isi dari bejana tersebut sesuai dengan kehendak setiap botol baja yang harus dicat dengan warna yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan ketiga yang berlaku. Untuk standar warna yaitu ada jenis gas oksigen itu biru muda, yang kedua ada gas oksigen untuk kesehatan yaitu warna putih, dan untuk gas nitrogen warna abu-abu, gas-gas mulia seperti AR, KR, XR, dan EE yaitu warna abu-abu, gas freon seperti fluoro, dan karbon yaitu sesuai dengan jenis gasnya. Yang ketujuh ada gas-gas yang menyengat misalnya amoniak, klor, sulfur dioksida, dan lain-lain yaitu warnanya kuning muda. Selanjutnya ada gas-gas beracun misalnya seperti arsen, karbon monoksida, asam, fenol, dan lain-lain tidak ada warna. Untuk yang ke-8 ada gas hidrogen yaitu merah, yang ke-9 ada gas hidrokarbon yaitu merah, dan ke-10 ada gas karbon dioksida yaitu berwarna abu-abu, dan untuk gas-gas campur warnanya sesuai dengan warna jenis gas campurannya. Ya, selanjutnya ada beberapa persyaratan teknis untuk bejana bertekanan. Syarat tersebut ada konstruksi dan alat pengamannya. Next. Untuk konstruksi bejana bertekanan yang memenuhi syarat indikasinya itu pertama-tama jenis material sesuai dengan ketentuan standar, tebal material sesuai dengan hasil perhitungan yang diakui, kondisi material tidak ada yang cacat melebihi batas, lalu sambungan las memenuhi syarat, dan pada hidrostatik test tidak ditemukan kebocoran, rembesan, keretakan, atau perubahan bentuk yang menetap. Lalu untuk alat pengaman pada bejana bertekanan seperti kompresor yang memadat gas ke dalam bejana tekan harus dilengkapi dengan alat pengaman seperti manometer yang memiliki angka skala tekan paling kurang sama dengan tekanan percobaan yang dilengkapi dengan strip merah untuk tekanan tertinggi yang diizinkan. Lalu keran cabang 3 yang mempunyai flange dengan garis tengah 40 mm dan tebal 5 mm. Lalu bejana tekan harus dilengkapi alat anti guling, kecuali pemakaiannya tidak mungkin menggelinding. Next. Nah, maka dari itu, tujuan dilakukannya pelaksanaan K3 bejana bertekanan adalah agar dapat melindungi tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja dari potensi bahaya pada bejana bertekanan yang sudah dijelaskan tadi, lalu agar dapat menjamin dan memastikan bejana bertekanan dan tangki timbun aman untuk mencegah terjadinya peledakan, kebocoran, dan kebakaran. Lalu selanjutnya untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat untuk meningkatkan produktivitas. Oke, sekian apa yang dapat kita sampaikan dari safety hazard perancangan bejana bertekanan dari kelompok 9. Pamit undur diri dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.